bisa bernapas, kita masih sehat, kita masih diberikan kehidupan. Kita akan memasuki masa-masa Paskah. Di dalam situasi yang terjadi sekarang, Tuhan banyak ingin meluruskan, merestorasi daripada pola pikir manusia, cara kerja manusia. Paskah yang akan kita lakukan ini bertujuan sebuah misi yang besar yang dikerjakan oleh Tuhan. Karya yang luar biasa, di mana dengan kekuatannya Allah menuntun sebuah bangsa keluar dari bangsa perbudakan, masuk pada janji Allah, yaitu penyertaannya, dengan satu tujuan, bukan membawa kepada kehendak manusia, tapi membawa kepadanya. Masuk tujuan semuanya itu, Allah berjanji untuk membawa manusia kepadanya. Paskah, kalau kita renungkan, Paskah ini bukan sekedar mengingat bahwa ada korban, bukan sekedar mengingat bahwa yang dikorbankan itu bangkit, tapi mengingat bahwa Paskah ini membuat kehidupan setiap orang yang percaya dalam perlindungan Tuhan itu dilewatkan, diloloskan. Paskah di dalam bahasa aslinya diambil kata pesah, yaitu melewati, lolos, berhasil lolos. Nah, saya hari ini ingin membantu kita untuk meluruskan sejenak makna daripada Paskah. Sempat orang berbeda pendapat, Paskah itu mana? Paskah itu hari Jumatnya kah atau hari Minggunya? Ada muncul istilah-istilah Jumat Agung, tapi saya pribadi belum pernah menemukan dalam kitab suci ada istilah Jumat Agung. Kalau mungkin ada istilah-istilah dalam gereja, itu istilah gereja. Tetapi dalam kebenaran Alkitab, Tuhan tidak pernah menyingkapkan ada istilah tulisan Jumat Agung. Itu mungkin kebijakan daripada gereja. Tapi saya ingin membantu kita untuk melihat dengan jelas, dengan jernih pemahaman arti Paskah. Paskah itu dilakukan karena besok bangsa Israel harus berangkat keluar dari perbudakan Mesir. Karena besok mau berangkat, malam harinya malaikat maut akan datang untuk membunuh seluruh anak sulung. Semua anak sulung akan dibunuh. Nah, bagaimana perlindungan Allah kepada orang Israel? Tuhan perintahkan setiap rumah tangga sembelih seekor anak domba yang tidak bercela. Anak domba ini disembelih, dimakan oleh mereka, dan darahnya dioleskan di ambang pintu rumah. Artinya di sini adalah perlindungan Allah lewat darah. Kapan mereka selamat? Apakah kuasa darah ini berlaku besok harinya, 3 hari lagi, seminggu hari lagi, atau pada hari itu berlaku kekuatan makna daripada darah itu? Jika kita berkata besok kekuatan darah ini berlaku, maka semua anak sulung di Israel sudah keburu mati. Malamnya malaikat maut datang binasakan seluruh anak sulung. Tapi begitu darah itu dicurahkan, dioleskan di ambang pintu, malaikat maut tidak bisa memasuki rumah tangga mereka. Perlindungan Allah ada lewat darah, lambang darah itu. Nah, Paskah itu kapan?
lolosnya mereka itu bukan besok hari, mau mulai malam itu sudah terjadi peristiwa pelolosan Allah. Saya bantu ilustrasi begini. Jika saudara hanyut di bawah arus, tiba-tiba ada orang yang mau berkorban ingin menolong saudara, sudah dipastikan saudara pasti akan mati. Lalu orang yang menolong ini selamatkan saudara. Lalu dia terhanyut di bawah air. Pertanyaannya, apakah saudara selamat pada waktu didorong oleh yang menolong ini, atau saudara selamat jika yang menolong ini hidup atau mati di ujung sana? Jika kita berkata kita selamat kalau orangnya itu hidup atau mati di ujung sana, maka masih belum pasti kita selamat sekalipun sudah di pinggir. Tapi jika kita berkata begitu kita diselamatkan, didorong ke pinggir, kita selamat, amalan kita benar. Dan kalau dia hidup atau mati di sana bukan urusan kita. Korban Paskah ini berdampak pada waktu dicurahkan kepada setiap kita. Pada waktu anak domba dikorbankan, Yohanes berkata kepada murid-muridnya, lihatlah anak yang lewat Yesus. Tapi Yohanes berkata, yang akan menghapus dosa dunia. Nah, anak domba yang dikorbankan itu, yaitu Yesus, akan menghapus dosa dunia. Kapan dosa dunia dihapus? Pada waktu dia matikah atau pada waktu dia bangkit? Saya ingin membantu meluruskan pandangan kita. Banyak orang berkata bahwa tiba hari Jumatnya orang berkata selamat Jumat Agung. Ada juga berkata selamat Paskah. Pada hari Minggunya ada orang berkata selamat Paskah. Ada juga yang berkata selamat merayakan hari kebangkitan Kristus. Yang manakah yang benar? Ini beberapa teolog mengatakan jangan dipisahkan. Benar, bisa saja kita tidak boleh pisahkan. Tetapi kalau kita satukan ini akan mengurangi makna kuasa salib bagi kita. Pada waktu Yesus mati, dosa kita dihapus. Bukan pada waktu dia bangkit. Kita akan binasa. Ya, Tuhan berkata, seluruh manusia akan binasa. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya semua orang, semua kita tidak ada yang binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Kapan kita tidak binasa? Pada waktu Yesus bangkitkah? Pada waktu dia mati? Dosa kita dihapus yaitu pada waktu dia mati. Sama seperti orang Israel pada waktu mereka akan keluar ke Mesir, kalau mereka bisa selamat lewat kuasa warisan darah itu, besoknya mereka sudah keburu mati. Malam itu malaikat maut akan membinasakan anak sulung. Begitu Yesus disalibkan, mati, maka tergenapi di dalam Kolose pasal 2 ayat 14. Menurut terjemahan firman Allah yang hidup, lebih jelas disampaikan, ia mencoret semua bukti pelanggaran saudara, yaitu daftar perintah-perintahnya yang tidak saudara taati. Ia mengambil daftar dosa itu dan memusnahkannya dengan memakannya pada salib Kristus. Kalimat ini mendapat pengertian menurut versi firman Allah yang hidup, lebih jelas digambarkan di sana. Ia
coret semua daftar. Kita mungkin sudah punya daftar, semua daftar dosa kita yang siap untuk dibuktikan, untuk menghukum kita. Tapi dengan Yesus di kayu salib mati, semua daftar dosa itu dicoret. Daftar dosa itu apa? Daftar pelanggaran-pelanggaran kita tidak mentaati perkataan Allah. Semuanya dicoret, dihapuskan, dan dimusnahkannya dengan dipakukan di kayu salib. Kalau kita lihat versi dalam terjemahan baru, dijelaskan di sana dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jelas semua surat hutang kita itu ada, tapi Paulus menjelaskan itu semua ditiadakan dengan dipakukan di kayu salib. Bukan pada waktu Yesus bangkit baru dihapuskan. Pada waktu dipakukan di kayu salib, semua surat hutang kita itu dihapuskan. Harusnya ini memberi makna yang kuat bagi kita. Makna kuasa salib itu begitu luar biasa. Lalu ada orang berkata, sia-sia kematian Kristus kalau engkau hanya berharap pada waktu dia hidup saja. Memang benar kalimat, tapi tidak ada hubungan dengan perkara ini. Yesus sudah tebus kita, sudah. Dia bangkit tidak bangkit bukan urusan kita. Kita tidak punya andil di dalamnya. Kita hanya mendapatkan karunia, anugerah. Kita ditebus semua dosa kita. Bukan dengan barang yang fana, tapi dengan darah yang mahal. Dan darah itu masih berteriak. Darah itu hidup, berkuasa. Sedangkan darah Habel saja dia sudah mati, tapi darahnya berteriak. Itu darah manusia biasa, apalagi darah Yesus. Hari pertama, hari kedua, tidak terjadi apa-apa. Iblis mungkin berkata, kita sudah dapat anaknya, kita sudah kalahkan. Tapi Yesus turun ke dalam kerajaan maut. Mungkin maut punya kerajaan. Tapi begitu turun dia ke sana, dia proklamirkan, aku menjadi penguasa. Bukan hanya penguasa di sorga, penguasa di bumi, bahkan kerajaan alam maut juga Yesus penguasanya. Kalau kita perhatikan dalam kitab Wahyu, yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Nah, Yesus yang mati, dia masuk turun ke kerajaan maut, dia kalahkan semuanya musuhnya, bahkan iblis dikalahkan, dan maut itu dia pegang kuncinya. Berarti pintu kerajaan maut itu Yesus yang pegang kuncinya, bukan iblis. Sekali lagi saya ingatkan kita, yang pegang kunci kerajaan maut bukan iblis, tapi Yesus. Dia yang pegang. Kalau ada orang yang pegang kunci, dia punya hak tentukan siapa yang boleh masuk, siapa yang boleh keluar. Nah, berarti kita ini jika ada dalam perlindungan Yesus, dia punya hak untuk menghalangi kita tidak boleh masuk dalam kerajaan maut. Lalu kenapa ada orang boleh masuk kerajaan maut? Itu bukan kehendak Yesus, karena dia sudah pegang kuncinya. Orang yang dia kasih, orang dia tebus, dia tidak akan mau izinkan masuk sana. Tapi karena orangnya yang ngotot melalui sikap hidupnya, tidak menghargai karya salibnya, tidak menghargai kuasanya memulihkan itu, maka orang itu masuk ke sana. Pasti Yesus biarkan orang itu masuk. Dan ini bukan kehendaknya, tapi kehendak orang itu yang ngotot. Semua yang ngotot Allah itu pasti tidak akan rela mengerjakannya. Tetapi karena keinginan orang itu, Allah menghargai kehendak bebas seseorang. Lalu bagaimana dengan hari Minggu? Kenapa orang Kristen beribadah pada hari Minggu yang sebagiannya pada hari Sabat itu mungkin hari Sabtu? Karena
kita tahu Yesus bangkit hari Minggu. Hari Minggu adalah hari kemenangan. Kita bukan hanya ditebus menjadi miliknya, tapi di sini menunjukkan Yesus mendapatkan double porsi kemenangan. Kemenangan yang pertama yaitu apa? Semua orang-orang yang berdosa, semua orang-orang yang ditebus menjadi milik kepunyaannya. Dan yang berikutnya bukan hanya mendapatkan orang-orang yang dia tebus menjadi milik kepunyaannya, tapi siapa yang memengutangi, siapa yang memenjarakan orang itu juga justru dikalahkannya, yaitu iblis dan kerajaan mautnya dikalahkannya, yaitu dia bangkit pada hari ketiga. Pada hari Minggu kita harusnya merayakan hari kebangkitan, hari kemenangannya. Haleluya. Jadi sini kita bisa lihat beda Paskah, beda hari kebangkitan. Kalau kita melihat pada kamus Alkitab, itu perhatikan dalam kamus Alkitab, hari raya Paskah, perayaan pembebasan bangsa Israel dari Mesir, di mana anak-anak sulung orang Mesir dibunuh, tetapi pintu-pintu rumah orang Ibrani dilewati. Bahasa Ibraninya pesah, berarti melewati. Peristiwa ini diperingati dengan mengadakan perjamuan Paskah, di mana para peserta makan Paskah, yaitu makan korban Paskah atau anak domba Paskah itu. Dalam perjanjian baru, Yesus Kristus disebut anak domba Paskah atau anak domba yang disembelih. Untuk jemaat purba, hari Paskah mendapat isi baru, yaitu perayaan kebangkitan Tuhan. Jadi jelas di sini, oleh karena jemaat purba ini mendapat pengertian baru, hari raya Paskah itu berhubungan dengan kebangkitan Tuhan. Tapi itu pengertian mereka, tapi jelas Allah menjelaskan, menceritakan, memaparkan bahwa Paskah itu adalah Yesus mati, Yesus menebus, Yesus menjadikan kita milik kepunyaannya dengan dia korbankan dirinya di kayu salib. Dengan adanya Paskah, Allah membuat perbedaan supaya pemahaman kita itu sangat tinggi, menghargai Yesus yang mati, Yesus yang bangkit. Itu menunjukkan bahwa dia penguasa atas sorga, penguasa atas dunia, penguasa atas dunia, kerajaan maut. Semuanya dia bisa kuasai, semuanya menjadi miliknya. Kalau kita sudah ditebus oleh Tuhan dengan pengorbanan salibnya, mari kita persembahkan hidup kita kepada dia. Kita tunjukkan kita adalah miliknya. Kita yang sudah ditebus, kita sudah dibayar lunas. Kita jangan mulai menukarkan apa yang diberikan bagi kita dengan hal yang sementara. Itu bukti besar kasih kuasanya. Berbahagialah saudara yang sudah ditebus oleh Tuhan. Berbahagialah kita. Mari kita masuki, kita rayakan Paskah, di mana kita tidak perlu sedih, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu harus baju hitam. Sedih karena Yesus mati. Tapi Yesus berkata, jangan tangisi dirimu, tangisilah dirimu, tangisi anakmu, tangisi keluargamu. Yesus berkata, jika orang berbuat seperti itu kepada kayu hidup, bagaimana dengan kayu kering ini? Kita kayu kering yang butuh supaya dihidupkan, yaitu kayu yang hidup itu yang menopang kita, yang membawa keselamatan supaya kita berarti. Haleluya. Jika kebenaran ini memerdekakan kita, mari hargai karya salib Kristus. Hiduplah dalam kebenarannya. Hiduplah untuk melakukan apa yang menyenangkan hatinya. Karena kita bukan kita lagi, tapi hidup kita adalah karya Kristus. Aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dia hidup dalam kita, dia akan menopang kita, dia akan mengajari kita. Haleluya. Selamat merayakan